Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda semua. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 7 orang yang join ya. Dari Kan Putri, Sylvia Klori, Devi, Hairunisa, Intan Yolanda, ini Sertika Wahyuni, Jenisa, Rizka, Rio ya, baru 9 orang. Nah, kita 31 ya. Yang hadir di sini sudah ambil absen di e-learning? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau Pak lihat baru sudah 27 ya. Sudah, Pak. Masih ada 4 orang lagi yang belum absen, yaitu Linda Dia, Devi Asri, Linda Rahayu, dan Ropi Siska. Oke, jadi untuk yang pertemuan sekarang, nah kita mulainya jam 9.30 ya. Kita tunggu temannya sampai jam 9.35 ya, 5 menit. Jadi bagi Anda yang sudah hadir, berarti kalau seandainya ada yang diragukan atau mau bertanya, nanti silahkan ya. Jelas peruntukan kita yang perkuliahan untuk semester perkuliahan pertemuan sekarang dengan Zoom ini untuk penjelasan tentang analisis uji coba tes ya. Minggu kemarin Pak minta ke Anda untuk mengerjakan latihan tentang uji coba tes. Jadi bagi yang terkendala, nanti Pak jelaskan detailnya. Kalau masih terkendala, nanti Zoom ini udah Pak rekam ya. Jadi nanti akan Pak share juga rekaman videonya. Jadi kalau seandainya Anda masih ragu atau kelupaan rasanya, nanti silakan disimak lagi rekaman videonya. Jadi untuk yang materi sekarang itu kita adanya di sini, Pak lihatkan ya. Jadi ini mapping untuk satu statistik dasar ini, mulai dari definisi, klasifikasi, jenis variabel, hipotesis, populasi sampel, terus ada data dan ada instrumen. Jadi yang poin kita itu yang poin di sini sekarang. Bagian instrumen yang di latihan yang Bapak minta akan Anda itu pada poin ini. Uji coba tes nanti ada 5 ya. Ada validitas, ada reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, dan distribusi. Nah, jadi perlu diingat ya. Jadi untuk instrumen penelitian yang biasanya gunakan statistik ada 2 ya. Jadi ada tes, angket. Untuk uji cobanya juga beda ya. Kalau uji coba tes tadi ada 5 ya. Yang 5 ini. Sedangkan untuk uji coba angket itu hanya 2. Cukup dengan validitas dan reliabilitas saja. Nah, yang digunakan untuk pengolahannya ya, atau alat statistik yang digunakan itu juga berbeda. Untuk validitas di uji coba tes itu kita pakai rumus RB serial point. Nah, mohon dimaklumi ya, kereta api lewat ya. Nah, jadi validitas tes itu pakai rumus RB serial point. Sedangkan untuk validitas angket itu pakai nanti silakan Anda lihat perbedaannya. Terus untuk reliabilitas tes itu pakai kode Richardson 20 namanya. Sedangkan untuk uji coba angket itu pakai rumus alfa Cronbach. Nah, jadi letak posisi materi kita sekarang itu pada bagian ini. Jadi untuk minggu sekarang yang uji coba tes, minggu besok untuk latihan uji coba angket. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Udah jam 9.35, ya, kita masuk ke materi ya.
Baik, Pak. Pak. Nah, halaman berapa yang latihannya? Halaman Iya, yang Ya. 34, Pak. Oke, yang ini ya. Iya, Pak. yang itu, Pak. Nah, jadi Ananda diminta mengerjakan latihan analisis lah ya, validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, dan distraktor dari tabel tabulasi uji coba berikut. Nah, jadi di sini ada 5 uji coba yang harus kita lakukan. Berarti yang pertama yang kita kerjakan itu validitas butir soal. Berarti mulai dari butir soal yang pertama dulu. Jadi kita coba lihat rumusnya dulu ya. Jadi yang rumus itu, ini dia ya. Kalau di materi berarti bagian atas. Ini Pak ambil yang di bawah saja. Jadi untuk menguji validitas ya, butir 1 itu pakai rumus yang ini. R biserial point. Nah, jadi rumusnya itu rata-rata butir dikurang rata total dibagi standar deviasi dan dikali akar dari proporsi yang menjawab benar dibagi proporsi yang menjawab salah. Jadi perlu kita cari yang 5 ini dulu. Yang 5 simbol ini. Mulai dari rata-rata butir, rata-rata total, standar deviasi, proporsi yang menjawab benar, dan proporsi yang menjawab salah. Oke, berarti langkah yang pertama untuk butir 1, berarti kita cari rata-rata skornya, atau yang menjawab benar ya. Jadi MP1, langkah mencarinya seperti ini. Nah, jadi yang angka yang akan kita pakai itu, datang angka ini dari tabel ini. Jadi perlu ada garis bantu 2 ya, yang kolom ini untuk butir 1 ya, garis merah ini, sama yang skor totalnya atau kolom Y nanti. Yang ini. Nah, jadi caranya gini, contoh untuk mencari rata-rata skor ya untuk yang butir 1 itu bagi responden 10 ini, bagi responden yang 10 ini kalau dia benar berarti total skornya kita pakai. Contoh ya, butir responden 1 dia benar. Berarti total skornya yang 5 ini kita pakai untuk hitungan ini. Ya. Juga selanjutnya butir 3 responden 3, responden 4, 6 sama 8 dan 9. Nanti pindahkan ke sini jadi hasilnya seperti ini dan totalnya itu 52. Dan dibagi dengan jumlah responden yang menjawab benar tadi. Jadi dibagi 8,667. Nah, itu untuk MP butir 1. Berarti nanti Ananda latihannya bikin MP 2 sampai 10. Oke, itu MP. Berarti kita lanjutkan cari MP lagi. Atau rata total. Rata total berarti yang ini. Total skor ini yang Ananda jumlahkan. Total skor ini yang Anda jumlahkan berarti 68 dibagi jumlah responden kita itu ada 10 ya. Ada 10, ya, hasilnya 6,8. Nah, terus kita cari proporsi yang menjawab benar. Nah, tadi satu ada 6 kan? Iya, Pak. Nah, berarti langsung dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 10 berarti 0,4. Dan yang salah itu ada 4. 0,6, Pak. 0,4. Ya. 0,6 ya. Iya, Pak. Yang benar. Dan yang untuk yang proporsi yang menjawab salah berarti 0,4. 0,4. Nah, tinggal satu yang belum terjawab itu standar deviasi total ya. Nah, rumus ini akar. Nah, akar dari sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N dibagi N kurang 1. Berarti yang belum siap datanya untuk angkanya ya. Berarti sigma Y kuadrat dan sigma Y dikuadratkan. Nah, jadi kita balik ke tabel tadi. Yang Y-nya itu total ya, perlu diingat. Yang maksudnya Y itu yang kolom ini, atau kolom total, skor total. Ya. Jadi yang tadi kan sigma Y kuadrat. Berarti kolom ini kita bikin tabel pembantu dulu, berapa kuadratnya. Di sebelah sini ya. Nanti Anda tambahkan nanti di sini. Nah, 5 kuadrat berapa? Berarti 25. 4 kuadrat berarti 16.
10, 100, 100. Berarti nanti Anda lanjutkan. 9, Nah, 100, 9, 10. Nah, dan Ananda totalkan di sini berapa nanti? Itu yang jadi sigma Y kuadrat. Itu dapat totalnya 538. Dan bedanya dengan sigma Y dikuadratkan, sigma Y kuadrat itu total yang ini. Oh iya Pak. Ya, ini di total berapa? Baru dikuadratkan. Berarti 68 dikuadratkan berapa? Jadi Anda harus bisa membedakan ya, mana yang sigma Y kuadrat, mana yang sigma Y dikuadratkan. Jadi diperoleh ya, berarti sigma Y kuadrat itu 538 dan sigma Y itu 68, kalau dikuadratkan itu hasilnya 4624 ya. Dibagi 10 hasilnya 462,4. Dan dibagi 9 berarti akar dari 8,4 berarti 2,898. Jadi kelima simbol tadi ya, berarti udah lengkap, tinggal kita masukkan ke rumus RB point ya. Berarti MP untuk butir 1 tadi 8,667. Sedangkan rata total itu 6,8. Standar deviasi itu 2,898. Dan proporsi menjawab benar itu 0,6. Dan proporsi menjawab salah itu 0,4. Nah, berarti ini dikurang ini dulu. Berarti hasilnya 1,867. Dan ini dibagi dulu, hasilnya 1,5, berarti akar dari 1,5, 1,225. Jadi hasil untuk validitas butir 1 itu 0,89. Nah, jadi Pak, ingatkan ya, yang perlu Ananda cari tiap butir itu rerata atau MP, rerata butir ya. Dan proporsi menjawab benar dan proporsi yang menjawab salah. Kalau untuk rata total berarti dipakai untuk setiap butirnya hasil angka yang tadi, gitu juga dengan standar deviasi total. Jadi sama ya. Jadi kita pakai totalnya. Jadi nggak ada rata total untuk butir 1, nggak ada standar deviasi untuk butir 1. Jadi yang dua simbol ini MP sama standar deviasi ya, itu dipakai untuk butir 2 sampai 10. Nah, jadi diperoleh uji validitas untuk butir 1 0,789 ya. Jadi kriterianya jika R hitung ini lebih besar dibandingkan R tabel, dia dikatakan valid. Ya. Dikatakan lebih besar dari R tabel. Dikatakan dia valid. Di sini 0,789. Nah, datangnya perbandingan tabel itu dari tabel statistik ya, itu udah ada Pak, lampirkan di e-learning yang bagian ke-8 ya, tabel statistik. Nah, yang ini. Di sini ya, nama tabelnya nilai R product moment atau nilai tabel R tabel ya. Nah, untuk respon kita kan 10. Berarti yang ini kita pakai dengan taraf signifikan atau probability 5%. Berarti yang untuk sekarang karena jumlah responden kita itu 10, berarti yang ini kita pakai. Kalau seandainya yang ini. Nah, kita kembali ke materi yang tadi. Nah, tadi dapat perolehannya 0,789 ya. Sedangkan R tabel tadi 0,6 berapa? 632 ya. 632, Pak. Jadi ini rekap apanya? Rekap data yang mudah dianalisis. Jadi proporsi menjawab benar itu 0,4 untuk yang proporsi menjawab salah, NP-nya, NP, standar deviasi, dan R hitung. Kesimpulannya valid karena 0,789 ini lebih besar dibandingkan 0,632. Jadi yang perlu Anda lanjutkan yaitu yang butir 2 sampai 10 dengan patokan ke sini ya. Usahakan angkanya sama atau mendekati. Kalau berjauh terlalu beda ya, berarti kemungkinan besar Anda melakukan kekeliruan. Ya. Pak. Iya. Tanya Pak, kan kemarin udah ngerjain yang butir 2, Pak.
Terus hasil selisihnya itu berbeda dikit dengan hasil yang di tabel, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kalau berbeda sedikit nggak masalah, mungkin karena pakai Excel ya. Jadi Pak mungkin pakai beberapa koma ya. Kalau Anda mungkin pakainya 1 atau 2 di belakang koma. Jadi di sana mungkin letak perbandingannya. Jadi kalau hanya Pakai 3. selisih sedikit, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau apa Pak sarankan usahakan pakai komanya 3 di belakang koma. Itu apa ya, kriteria apa standar dari statistik 3 di belakang koma. Jadi jangan 1 atau 2. Tapi kalau mendekati nggak masalah. Yang bedanya misalkan hasilnya 0,6 tapi Anda dapatnya 0,5, itu berarti ada yang salah. Tapi contoh hasilnya tadi 0,789 ternyata Anda dapatnya 0,73, itu mendekati. Kalau seandainya dapatnya itu mah Pak 0,7605. Kalau 760 gimana Pak? 0,760 Pak. Kalau selisihnya sedikit nggak masalah. Pak. Nih, mana sebentar, mana buku tadi. Nah, contoh di sini ya, kan ini rekapnya untuk butir 2. Contoh di sini hasilnya kan 0,761. Kalau Anda dapatnya 0,756, berarti nggak masalah. Patokannya angka 2 ini. Nah, jadi yang ditoleransi kalau ini berbeda sedikit nggak masalah. Tapi angka yang 2 di depan ini jadi patokan. Jadi yang 2 ini probability-nya ya, atau yang yang probability, yang toleransinya di sini karena kita pakai komanya beda, berapa di belakang koma. Jadi bagi yang sudah mengerjakan, kalau coba perbaiki pakai 3 di belakang koma. Oke, itu untuk validitas. Kita lanjutkan selanjutnya itu untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu hanya data yang butir yang valid saja ya. Jadi dari data rekap tadi ya, ini ada 4 butir yang drop, berarti untuk uji reliabilitas itu tidak dimasukkan ke dalam data. Ini kan Bapak sering ya. Jadi tidak langsung, berarti total skornya berubah. Nah, jadi hanya butir soal yang valid itu yang masuk ke tabel rekap reliabilitas. Kita lihat dulu rumus dari reliabilitas tes itu menggunakan kode Richardson 20, yaitu jumlah butir dibagi jumlah butir kurang 1 ya. Jadi jumlah butir itu K istilahnya, dan dikali standar, bukan standar ya, varian ya. Varian total dikurang sigma P kali Q dibagi varian total. Nah, jadi perlu kita cari yang varian total dan sigma P kali Q. Nah, jadi perlu diingat ya, ini catatan bagi Anda. Yang rumusnya ini identik dengan rumus standar deviasi tadi. Kalau diistilahkan dengan S ada kuadratnya itu varian. Tanpa ada akar di sini, itu varian. Tapi kalau nggak ada kuadratnya dan ada akarnya di rumusnya, berarti itu standar ya. Jadi tidak langsung, berarti yang standar deviasi itu akar dari varian. Nah, jadi cara mencari rumusnya sama dengan yang tadi. Buat tabel pembantu, cari sigma Y kuadrat dan cari sigma Y dikuadratkan. Tapi perlu diingat jangan yang tadi ya. Kita pakai ini. Ini yang jadi sigma Y, nanti berapa totalnya di sini. Terus anak-anak dapat pembantu di sini. Berarti 6 kuadrat, 6 kuadrat, 6 kuadrat, nanti totalnya berapa? Totalnya yang di sini. Nah, jadi diperoleh total dari sigma Y kuadrat itu 178 dan sigma Y-nya itu 36 dan dikuadratkan. Jadi untuk variannya diperoleh hasil 5,378. Nah, jadi untuk varian totalnya sudah diperoleh datanya. Terus kita cari sigma P kali Q lagi. Ya. Yang proporsi yang menjawab benar dengan yang salah tadi, yang ini, contoh untuk butir 1 kan 0,6 sama 0,4, berarti tinggal Anda kalikan hasilnya di sini.
Nah, jadi Ananda lanjutkan untuk butir 2 sampai 10 dan Ananda jumlahkan itu yang jadi sigma dari P kali Q, yaitu 1,3. Nah, jadi tinggal berarti K-nya 6. Kan dari 10 butir soal tadi yang valid 6 ya, yang drop 4 atau yang tidak valid 4. Berarti yang K ini berarti 6, jumlah butir yang direhabilitas itu 6. Standar, bukan standar ya, varian total itu 5,378 dan sigma P kali Q itu 1,3. Jadi diperoleh nilai Kuderi Satsonnya itu 0,910 ya. Dan berdasarkan tabel kriterianya yang di bagian materi di atas itu terkategori rehabilitasnya atau keterhandalannya sangat tinggi untuk soal yang 6 buah ini. Nah, itu nah, jadi Pak langsung apa dulu ya, ke materi dulu. Kalau ada pertanyaan nanti catat aja dulu. Jadi Pak Intan menjelaskan dulu ya. Kita lanjut poin ketiga, itu indeks kesukaran soal dengan rumus P sama dengan B per TS. Berarti indeks kesukaran, berapa yang menjawab benar dibagi jumlah dari responden. Untuk butir 1 ya, berarti yang ini. Berarti ada 6 yang menjawab benar dan dibagi 10 responden ya, ada 10 data. Yang ini berarti 0,6. Dan berdasarkan tabel yang di materi yang bagian atas itu terkategori sedang. Yang di sini ya, berarti kita balik ke atas. Nah, yang ini. Tadi 0,8. Indeks kesukarannya tadi 0,6 ya, berarti kategori yang di sini cukup atau sedang. Nah, jadi itu cara nah, berarti silakan Ananda lanjutkan mencarinya untuk butir 2 sampai butir 10 ya. Olehnya hasilnya nanti dengan rekap seperti ini nanti ya. Oke, itu untuk indeks kesukaran. Terus untuk daya beda, bedanya di sini ya. Kalau untuk daya beda kita perlu mengurutkan data dari 10 responden ini berdasarkan total skor tertinggi. Yang ini ya. Nah, jadi diurut totalnya dari yang tertinggi sampai yang terbesar. Yang ini ya, jadi datanya itu Anda ambil dari data awal yang ini. Jadi disusun ulang disusun ulang rekap data atau salinan datanya. Berarti yang pertama itu yang paling di atas itu responden 3 dengan total skor 10. Terus responden 6 ya dengan total skor 10 juga. Selanjutnya ada responden 8 dan 9 dengan total skor 9. Sampai yang terakhir nanti yang responden 5 ya. Dan nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Kalau setelah terurut hasilnya seperti ini. Nanti Anda bagi 2 ya, karena kita akan membaginya kelompok atas, kelompok bawah, karena jumlah responden kita itu 10. Berarti 5 kelompok atas dan 5 kelompok bawah. Oke. Dan kita lihat apa itu rumusnya. Rumus daya beda butir 1 ya, ini. Berarti PA dikurang PB. Dan PA itu rumusnya BA per JA. Atau yang kelompok atas yang menjawab benar dibagi jumlah responden yang berapa. Dan PB gitu juga, yang menjawab benar kelompok bawah berapa, yang jumlah responden kelompok bawah berapa. Jadi untuk butir 1, contoh yang ini ya. Untuk butir 1, ini yang menjawab benar ada 5 ya. Jadi dari 5 kelompok atas itu kelimanya benar menjawabnya untuk butir 1. Sedangkan untuk kelompok bawah itu dari 5 responden hanya 1 yang menjawab benar. Yang benar. Jadi 5 per 5 dikurang 1 per 5 ya. Jadi hasilnya 0,8. Berarti untuk apanya balik ke materi di atas, 0,8 itu daya bedanya terkategori apa? Berarti baik sekali ya. Baik, silakan Anda lanjutkan.